Anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kali ini. Pokok pembicaraan kita tentang tradisi. Pokok pembicaraan kali ini begitu penting mengingat iman akan Yesus Kristus bersumber pada kitab suci dan juga pada tradisi. Jadi, tradisi dalam gereja Katolik menjadi hal yang penting untuk kita pahami agar kita mampu untuk meningkatkan iman keyakinan kita akan Yesus Kristus. Adapun tujuan pelajaran setelah kita mempelajari pokok pembahasan tentang tradisi, diharapkan kalian pertama-tama mampu untuk memberi contoh bermacam-macam upacara atau kepercayaan yang didasarkan pada tradisi setempat. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan bermacam-macam tradisi yang ada dalam gereja Katolik. Yang ketiga, dapat menjelaskan arti tradisi dalam gereja Katolik. Dan yang keempat, dapat menjelaskan arti Injil Yohanes bab 21 ayat 24 dan 25 dalam kaitannya dengan tradisi dalam gereja Katolik. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian dapat menjelaskan bahwa kitab suci bersama tradisi dipandang sebagai norma iman yang tertinggi. Berbicara tentang tradisi, maka menurut arti katanya dalam bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun. Dapat berupa upacara, peralatan, kesenian, adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat. Nah, dalam masyarakat tradisi misalnya upacara syukuran suku Dayak Meratus Aruh Ganal. Dalam tradisi masyarakat ini, mereka biasanya mengadakan suatu upacara syukuran setelah masa panen tiba, dengan harapan dalam doa-doa mereka akan diberikan kemudahan rezeki untuk masa panen berikutnya. Nah, bagaimana dengan tradisi dalam gereja Katolik? Gereja Katolik seperti masyarakat setempat juga memiliki tradisi. Nah, yang paling pertama kita bisa melihat bahwa tradisi dalam gereja Katolik sebagai contohnya adalah ibadat jalan salib. Dalam perayaan-perayaan ibadat jalan salib, di sana orang merayakan suatu latihan rohani, melakukan latihan rohani untuk mencapai suatu pemahaman yang utuh tentang karya Kristus, karya penyelamatan Kristus melalui sengsaranya. Dan itu bukan merupakan satu-satunya saja tradisi dalam gereja Katolik. Ada tradisi-tradisi lain, sebagai contoh, puasa selama masa puasa, puasa sebelum menerima komuni. Maksudnya bahwa sebelum menerima komuni dalam mengikuti perayaan Ekaristi, minimal 1 jam sebelumnya tidak diperkenankan menyantap makanan. Juga pantang daging pada hari Jumat. Mengangkat topi pada waktu melewati depan gedung gereja. Alasannya karena sakramen Maha Kudus ada di dalam gereja. Tradisi lain adalah wanita menutup kepala di dalam gereja. Nah, itulah tradisi lain selain ibadat jalan salib yang masih dapat kita lihat ada dalam kehidupan gereja hingga saat ini. Penjelasan tentang tradisi dapat kita lihat dari dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi tentang Wahyu Ilahi, Dei Verbum. Pada artikel yang ke-8 ada pengertian tradisi. Di sana dikatakan bahwa tradisi adalah pengalaman iman bersama jemaat Kristiani dalam menghayati hidup dan imannya dalam Kristus berkat persatuan di dalam Roh Kudus. Dalam pengertian ini, pengalaman iman bersama jemaat Kristiani
itu betul-betul dihayati dalam hidup menjemaat dan hidup iman orang-orang Kristiani dalam Kristus berkat persatuannya dengan Roh Kudus. Pada artikel ke-9 dijelaskan pula hubungan tradisi dengan kitab suci. Diuraikan bahwa tradisi yang resmi ditegaskan dalam artikel yang ke-9 tersebut, tradisi yang resmi adalah tradisi gereja yang terungkap dalam pertama, kitab suci, syahadat, liturgi, sakramen-sakramen gereja, rumusan doktrinal dari kuasa mengajar gereja tertinggi, misalnya ensiklik atau konstitusi. Nah, itulah hubungan tradisi dengan kitab suci. Jadi, tradisi secara resmi benar-benar menjadi sesuatu yang resmi apabila ada kaitannya dengan kitab suci, syahadat, liturgi, sakramen-sakramen gereja, dan atau rumusan doktrinal dari kuasa mengajar gereja yang tertinggi, magisterium. Nah, lebih lanjut pada artikel 21, di sana dikatakan bahwa kitab suci bersama dengan tradisi suci selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma tertinggi, norma imannya yang tertinggi. Itu berarti iman gereja, baik iman gereja secara keseluruhan, iman objektif, maupun iman dalam arti sikap masing-masing orang beriman, iman subjektif, diukur kebenarannya berdasarkan kitab suci maupun tradisi gereja. Selanjutnya, bagaimana kaitannya antara Injil Yohanes dengan tradisi dalam gereja? Dikatakan pada ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Selanjutnya ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, anak-anakku yang terkasih, tentang tradisi ini tertulis dalam kitab suci, dan kesaksian itu adalah benar karena Yohanes adalah murid saksi mata langsung dari peristiwa penjelmaan Yesus di dalam dunia ini. Tetapi apa yang tertulis menurut kesaksian Yohanes itu sangat terbatas karena kitab-kitab yang ada ini tidak mungkin akan dapat menampung semua yang terjadi, yang disaksikan oleh Yohanes, apa yang dia lihat ketika bersama-sama dengan Yesus. Sebagai bukti tugas bahwa kalian mengikuti pelajaran ini, saya berikan satu tugas, yaitu buatlah rekaman MP3 atau MP4 yang berisi bacaan doa dan renungan dari salah satu pemberhentian dalam ibadat jalan salib. Jadi nanti kalian bisa membacakan bacaan doa dan renungannya, lalu direkam, entah itu dalam bentuk MP3 saja bisa, atau direkam dengan gambarnya. Nah, nanti kalau sudah dikirimkan kepada saya. Demikian, sampai bertemu kembali. Selamat belajar, selamat melakukan tugasnya.